masih punya iman di bumi ini? Apakah kalian itu punya meter ilahi supaya Tuhan itu bisa selamatkan kalian? Seperti itu. Kalau kalian tidak memiliki meter ilahi ya sudah, berarti ya memang kalian itu bukan anak-anak Tuhan yang sejati. Kalian itu hanya anak-anak dunia, anak-anak gampangan, seperti itu. Kan sudah tertulis semuanya bahwa penutupan zaman ini itu ditandai dengan anak-anaknya yang sudah memiliki meter ilahi di dahi, supaya dijemput, supaya dibawa ke zaman yang baru, 1000 tahun damai. Kalau tidak memiliki meter ilahi di dahi ya sudah, berarti ya memang mereka itu berurusan dengan alam semesta, dengan bencana-bencana. Tetapi mereka yang memiliki meter ilahi di dahi ya mereka akan selamat. Ya karena mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dimeteraikan, yang sudah ditandai kepunyaan, kepemilikan Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, Yeshua, Masiah, Elohim, seperti itu. Kalau manusia tidak memiliki meter ilahi ya mau berdoa secara jasmani, sujud segala macam ya tidak ada gunanya ya karena tidak memiliki meter ilahi. Berarti mereka itu penyembahannya hanya secara jasmani saja, tidak benar-benar menjadi pelaku firman, tidak benar-benar berpuasa. Ya berarti itu tandanya bahwa mereka itu hidupnya ya sangat munafik, sangat duniawi sekali, mementingkan kepentingan pribadinya, penyembah berhala, pesundal segala macam, hobinya selingkuh. Walaupun ya dia itu ya hamba Tuhan atau pendeta atau romo, tapi tidak bisa menutup kemungkinan kalau dia tidak punya meter ilahi ya itu sama saja ya apa yang dikatakan ya omong kosong saja. Kan yang membuat manusia itu menjadi kepunyaannya Tuhan adalah meter ilahi. Kalau orang atau manusia tidak memiliki meter ilahi ya mau mengatakan sesuatu ya itu hanyalah omong kosong, hanyalah bullshit. Ya karena tidak memiliki meter ilahi. Makanya sekarang lebih spesifik lagi ya. Kemarin kan orang yang bercahaya-cahaya yang akan diikuti oleh manusia-manusia. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Manusia yang memiliki meter ilahi, mereka akan diikuti oleh manusia-manusia yang lainnya. Pengajarannya akan terus diikuti. Seperti itu. Makanya Bapak Surgawi kan sudah menyampaikan ya tadi sudah panjang lebar sekali tentang meter ilahi. Ya begitu, kalau kalian tidak memiliki meter ilahi, mau menyampaikan kebenaran ya mereka akan menanyakan atas dasar apa kalian menyampaikan firman Tuhan kalau tidak memiliki meter ilahi. Seperti itu. Makanya kalian akan bertanya lagi kepada roh-roh dunia, entah itu pendeta, entah itu romo, hamba Tuhan, segala macam. Kalian balik tanya kepada mereka, atas dasar apa kalian menyampaikan kebenaran, sedangkan kalian saja tidak memiliki meter ilahi. Seperti itu. Bukan dari jabatan kalian, bukan dari kedudukan kalian, entah itu kalian sudah punya sertifikat teologi atau sertifikat filsafat, tetapi kalian tidak memiliki meter ilahi. Ya buat apa kalian menyampaikan firman Tuhan kalau kalian tidak memiliki meter ilahi? Ya sama saja kalian itu hanya omong kosong. Seperti itu. Lebih spesifik lagi sekarang. Kemarin kan hanya manusia yang bercahaya-cahaya saja, yang mengeluarkan aura tubuh, cahaya nurani tubuh, cahaya nur, seperti itu. Sekarang lebih spesifik. Orang yang punya meter ilahi ya, mereka bebas untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran ya karena mereka memiliki meter ilahi. Jadi orang-orang yang tidak memiliki meter ilahi harus ikut patuh kepada orang yang memiliki meter ilahi ya karena mereka benar-benar anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah terpilih. Seperti itu. Anak-anak Tuhan yang tidak memiliki meter ilahi ya mereka bukan anak-anak Tuhan, mereka adalah anak-anak duniawi. Seperti itu, yang hanya memakai arang tempur warna hitam seperti itu. Tidak ada kuasa sama sekali setiap apa yang dia katakan, ucapkan. Apalagi tidak ada nubuatan, tidak ada mimpi, penglihatan, seperti itu. Lebih spesifik lagi sekarang. Seperti itu. Makanya kan kemarin kan sudah disampaikan mempelai juga ya. Ya kalian harus update, harus periksa diri sendiri ya, hati kalian masing-masing. Seperti itu. Kalau belum jelas ya tanyakan langsung kepada Bapak Surgawi ya. Seperti itu. Jangan sudah diperintahkan seperti itu hanya diam saja atau hanya cuek atau acuh tak acuh. Ya kalian akan terseleksi nanti seperti itu. Karena kan waktu berjalan terus ya. Waktu akan terus berjalan. Makanya yang tidak memiliki level seperti itu, tidak memiliki meter ilahi ya akan gugur, akan say goodbye, akan sayonara seperti itu. Karena akan seperti apa yang sudah aku sampaikan kemarin, seleksi dari Sabang sampai Merauke itu akan semakin diperketat kalau mau masuk 1000 tahun ya. Tapi kalau kalian mau masuk dimensi antikristus 66 ya ya sudah nggak usah memiliki meter ilahi seperti itu. Kalian fokus dengan barcode, QRIS ya sudah. Ya pasti otomatis kalian akan masuk ke antikristus
akan masuk ke dunia 66 ya, karena kalian bangga dengan barcode, QRIS, terus apa namanya, face detection ya, dengan scan wajah segala macam. Itu kan semua sudah ke 66. Kalau dunia ilahi kan nggak memakai itu semua. Bahkan handphone itu ditinggalkan. Masuk ke jaringan yang jarang ada sinyalnya, ya wajar karena memang tidak bergerak di jaringan 66. Makanya kadang sinyalnya terganggu karena ya memang tidak di frekuensi 66 karena sudah naik ke 888 seperti itu. Jadi ya masing-masing ya, kalau kalian belum memiliki metra ilahi ya kejarlah kalau kalian ingin mengejarnya. Tapi kalau kalian hanya santai-santai, biasa saja ya mana mungkin metra ilahi itu akan muncul. Setiap anak-anak Tuhan itu kan sebenarnya punya metra ilahi ya karena mereka itu terikat dengan dunia, terikat dengan apa yang dia mau inginkan ya, misalnya baju baru, misalnya make up, misalnya ya skincare, misalnya ya seperti itu, bla bla, lipstick atau mungkin gelang, kalung atau cincin, anting segala macam. Itu kan bentuk keterikatan ya. Kalau masih terikat dengan itu ya susah. Muncul metra ilahi itu sangat susah. Ya gimana mau muncul metra ilahi? Manusia saja kalau melihat ya, manusia lain melihat. Kalian punya kalung, gelang, anting. Manusia akan melihat gelang kalian, kalung kalian, anting kalian, cincin kalian. Bukan melihat metra kalian. Seperti itu. Pasti manusia yang lain itu akan menyoroti apa yang kalian pakai. Oh orang ini memakai cincin, oh orang ini memakai anting, oh ini orang ini memakai kalung, oh orang ini memakai gelang. Dan metra ilahi itu tidak bisa nampak. Ya karena tertutupi oleh duniawi tersebut. Seperti itu, nggak bisa. Apalagi kalau orang itu punya jam tangan mewah, yang mana mungkin metra ilahi itu akan nampak. Pasti orang melihatnya jam yang dia pakai. Seperti itu. Nggak bisa terikat dengan hal-hal seperti itu. Punya mobil mewah ya. Mana mungkin manusia yang lain akan melihat, oh orang itu pasti akan memiliki metra ilahi. Tidak. Orang lain akan melihat mobil mewahnya. Rumah mewah juga ya, sama. Wah, orang itu punya rumah yang sangat megah. Ya, metra ilahinya tidak akan nampak. Seperti itu. Ya memang sangat susah. Kalau ingin mengejar punya metra ilahi itu, tanda dari Tuhan itu, ya bayar harganya sangat tinggi. Benar-benar ya berpuasa, baca firman, berjaga-jaga. Sudah tidak lagi terikat lagi dengan apapun. Bahkan dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya tidak ada ikatan. Sudah tidak ada lagi apa namanya, menggantungkan atau istilahnya ya terikat. Masih apa ya, masih membela-bela misalnya orang tuanya, anaknya segala macam. Bukan. Tapi memang kalian tuh benar-benar lepas diri kalian. Ya ikhlaskan. Semuanya kan hanya titipan saja ya. Entah itu orang tua, anak, harta kekayaan, rumah, mobil, jam tangan mewah, semuanya kan hanya titipan. Apakah titipan dari Tuhan ini kalian pergunakan untuk membantu sesama, untuk mengasihani sesama manusia? Itu kan tergantung hati kalian. Kalau kalian sadar ya akan menerapkan itu, mengasihani sesama kalian. Tapi kalau hati kalian itu angkuh, sombong, ya sudah, serakah kalian nanti jadinya. Jadi orang yang serakah, yang tidak mau berbagi. Seperti itu. Kalau manusia sudah dipenuhi mamon itu kan panas ya. Uang itu kan sangat panas. Kalau tidak bisa menjinakkan, tidak bisa membuat mamon itu jinak ya, kalian akan, roh itu akan panas, akan menguasai diri kalian. Ya untuk kalian beli ini, beli itu, konsumsi sana, konsumsi sini, atau mungkin menyewa wanita atau menyewa berondong bagi yang wanita. Seperti itu. Pokoknya panas. Semua yang ada di panas, sangat apa ya, jasmani kalian itu akan terseret. Kalau kalian itu lebih kuat ke tubuh jasmani kalian, tidak pernah berpuasa itu kali ya. Tapi kalau kalian itu berpuasa, mau ada iming-iming apapun itu nggak akan goyah. Seperti itu. Makanya ya kembali lagi ke hati kalian. Kalau kalian itu peka, ya kalian berpuasa. Ya khususnya ketika pasukan ini ya. Karena tiga pasukan ini kan dipanggil sama Bapak Surgawi ketika ada tugas dadakan ya. Ya harus berpuasa kan. Jadi pasukan yang loyo ya. Sampai di sana itu dicap apa ya, harusnya kan pasukan sunyi senyap ya, pasukan yang apa namanya sudah menjadi pilihan ya, yang sudah dipilih ya, yang bergerak di dimensi roh ya. Masa ya kalian di tubuh jasmani kalian tidak pernah berpuasa ya, sampai di sana ya loyo.
mau apa namanya, mau menanam ya kalian kalau tidak berpuasa ya akan capek, lemas, loyo. Baru apa, mengeluarkan pedang roh saja kalian sudah capek, ya karena kalian tidak berpuasa. Makanya kemarin tuh aku dengar ya, waktu ya Bapak Surgawi itu memanggil malaikat-malaikatnya, memanggil apa namanya, pasukannya ya, tapi ternyata pasukannya itu pada loyo ya, karena di dimensi manusia mereka itu tidak berpuasa. Seperti itu. Harusnya kan kalau mempersiapkan untuk tembus dimensi roh ya kalian harus berpuasa. Dimensi roh itu kan yang bangun roh kalian, bukan jasmani kalian. Bapak Surgawi itu tidak membutuhkan jasmani kalian. Entah itu kalian cantik, ganteng, segala macam itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu roh kalian. Roh kalian itu bangun. Roh kalian itu sanggup untuk melakukan tugas di dimensi roh. Namanya juga dimensi roh dan kebenaran. Yang hidup ya roh kalian ya berpuasa. Ya membaca firman. Firman itu kan kebenaran. Seperti itu. Bukan terus kalian itu penyembahan jasmani, hanya suara kalian yang lantang ya, yang keras di dalam kamar sampai satu rumah kedengaran, sampai apa, tetangga juga kedengaran. Bukan seperti itu. Kalau kalian saja nyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, tapi hati kalian itu benar-benar apa namanya, meresapi ya, pasti kalian akan menembus dimensi roh. Tapi kalau kalian hanya secara jasmani saja tidak berpuasa ya susah. Seperti itu.